Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan atau JK2 dengan dosen Bapak Ahmad Cirzun dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya, Diki Aryansyah, mewakili teman-teman saya di kelompok 12 yang berisi Nisha Adriani, Ranti Alivia, Asrianti Putri Wibisono, dan Mutia Nur Afni. Kami semua adalah mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas dengan tema drive-thru dan delivery supermarket. Model bisnis kanvas. Apa itu model bisnis kanvas? Model bisnis kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep model bisnis kanvas mengandalkan gambar-gambar, ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, dan cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Kegunaan model bisnis kanvas membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Sifat visual dari bisnis model kanvas membuatnya lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Kegunaan dan manfaat lainnya yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis, dan mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Drive-thru and delivery supermarket. Drive-thru and delivery supermarket merupakan cara berbelanja yang melibatkan teknologi, orang, dan proses. Keterlibatan teknologi, orang, dan proses merupakan kunci dari berjalannya usaha ini. Drive-thru and delivery supermarket juga merupakan sebuah terobosan dalam berbelanja di masa pandemi ini dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan dengan tetap menjaga social distancing. Dengan adanya drive-thru dan delivery supermarket, diharapkan akan selalu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada pelanggan dalam berbelanja di saat masa pandemi seperti sekarang. Target utama pasar kami adalah orang-orang yang memiliki kendaraan dan smartphone. Dalam usaha ini, tentunya smartphone akan sangat dibutuhkan dalam proses berbelanja dari awal hingga akhir. Kedepannya, kami akan memiliki partners yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja dengan metode pembayaran cashless. Maka kami akan bekerja sama dengan platform dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay agar memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Value Proposition Canvas. Yang pertama yaitu Customer Profile. Masih bagian dari customer profile yaitu gains. Di dalam gains terdapat arrive on time, yang kedua easy payment, yang ketiga professional, yang keempat social distancing. Dan masih di dalam bagian customer profile yaitu pains, yang di dalamnya berisi 1. Wait a long time, 2. Long queue, 3. No social distancing, 4. Compete with other customers. Masih di bagian customer profile yaitu customer jobs. Yang pertama, 1. Application download for online delivery, 2. Find shopper, 3. Cashless, 4. Give direction. Selanjutnya, value proposition. Yang bagiannya yaitu game creators. Yang pertama dari game creators yaitu save time. Yang kedua yaitu professional shopper. Yang ketiga rating system. Yang keempat shopping application. Selanjutnya masih dalam bagian value proposition yaitu pain relievers. Yang pertama arrive on time. Yang kedua instant shopping. Yang ketiga cashless system. Yang keempat assign shoppers. Bisnis model kanvas, drive-thru and delivery supermarket. Yang pertama ada customer segments. Yang kedua ada value proposition. Yang ketiga ada channels.
Yang keempat ada customer relationships. Yang kelima ada revenue streams. Yang keenam ada key resources. Yang ketujuh ada key activities. Dan yang kedelapan key partners. Yang kesembilan cost structure. Penjelasan cost structure sebagai berikut. Yang pertama, revenue dikurangi biaya harga penjualan pokok sama dengan 3 miliar rupiah yang hasilnya merupakan laba kotor. Yang kedua, biaya investasi yang di dalamnya ada kulkas, freezer, komputer kasir, rak dan layout, air conditioner yang totalnya 69 juta rupiah. Not biaya penyusutan adalah per 5 tahun. Yang ketiga, operational cost. Yang di dalamnya ada fixed cost. Yang pertama, sewa gedung, penyusutan, tenaga kerja, maintenance, keamanan dan lingkungan, serta platform yang totalnya 837 juta rupiah. Not perhitungan di atas adalah perhitungan per tahun. Yang ketiga, operational cost, atau di dalamnya variable cost yang berisi listrik dan telepon, dan juga sales yang totalnya 185 juta rupiah. Dengan rumus total cost, fixed cost ditambah variable cost, atau 837 juta rupiah ditambah 185 juta rupiah yang hasilnya 1 miliar 220 juta rupiah. Not perhitungan di atas ialah perhitungan per tahun. Yang keempat, break even point. Ada COGS atau cost of goods sales atau harga pokok penjualan per tahun yaitu 7 miliar rupiah. Asumsi turnover per 2 bulan yaitu 6 kali setahun. Rumus perhitungan COGS awal yaitu 7 miliar dibagi 6 sama dengan 1 miliar 166 juta 660 ribu 667. Biaya investasi awal 69 juta. Biaya keseluruhan sama dengan total cost ditambah COGS awal yang totalnya yang hasilnya adalah 2 miliar 258 juta 466 ribu 667. Selanjutnya BEP atau break even point 2 miliar 258 juta 466 ribu 667 dibagi 0,1908 sama dengan 11 miliar 886 juta 666 ribu 668. Kemudian PB period atau payback period 11 miliar 886 juta 668 ribu 668 atau penjualan per bulan dibagi 833 juta 333 ribu 333 sama dengan 14,2 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang bisnis model kanvas dengan bentuk usaha drive-thru and delivery supermarket. Saya mewakili teman-teman saya di kelompok 12 mengucapkan terima kasih dan berharap materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.